Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semua baik-baik saja? Ya, kita percaya bahwa Tuhan tetap ada bagi kita. Tuhan selalu baik bagi kita, akan menolong kita, menyertai kita dalam menjalani hari-hari kita. Saudara-saudara, mungkin saudara berpikir, sampai kapankah kesulitan ini akan berlalu? Saudara, dalam hidup ini, kesulitan demi kesulitan, persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan itu tetap ada. Karena apa? Karena kita ini hidup. Karena kita ini bergerak. Karena kita ini berpikir. Karena kita ini merasa. Jadi ada banyak hal yang bersentuhan dengan kehidupan ini, itu sering sekali kita anggap sebagai sebuah pergumulan, sebagai sebuah persoalan. Saudara-saudara, hari ini saya ingin ajak kita untuk lihat satu topik yang menarik, yaitu masalah pencobaan. Bagaimana mengatasi pencobaan. Dalam hidup ini banyak hal terjadi, banyak pencobaan terjadi. Orang berkata hidup ini adalah sebuah cobaan. Tapi saya tidak menggunakan itu. Bagi saya hidup ini sebenarnya ya hidup, sebuah kehidupan. Yang namanya sekali lagi hidup, pasti bergerak. Nah, kalau bergerak itu pasti ada aksi, ada reaksi. Mengatasi pencobaan. Banyak orang gagal dalam pencobaan, akhirnya menyalahkan Tuhan. Satu hal yang saudara perlu catat adalah Alkitab mencatat bahwa pencobaan tidak bersumber dari Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi. Saya ingin ajak kita melihat di dalam Matius pasal 26 dari satu peristiwa yang dialami oleh Yesus Kristus di Taman Getsemane. Itu hanya beberapa jam kemudian dia ditangkap dan kemudian besoknya dia disalibkan. Di dalam Matius pasal 26 ayat 41 dikatakan oleh Yesus, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara-saudara, tolong perhatikan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi Yesus sendiri sebenarnya sudah mengingatkan supaya murid-muridnya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Atau bisa juga saya katakan hari ini, Yesus ingin mengingatkan kita supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa? Karena pencobaan itu enggak enak, saudara. Pencobaan itu enggak enak. Pencobaan itu seringkali menyakitkan. Kalau kita bicara pencobaan itu selalu datang kepada kita, tujuannya menjatuhkan. Kita coba lihat beberapa contoh dalam Alkitab yang menggunakan kata pencobaan. Saya ambil hanya 2-3 ayat saja, 2-3 contoh. Misalnya, dalam Matius 6 ayat 13, ini dalam doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajak kita untuk berdoa kepada Bapa, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pencobaan di sini dikaitkan dengan hal-hal yang jahat. Itulah sebab Yesus mengatakan apa? Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sekali lagi, pencobaan dikaitkan dengan hal yang jahat. Kenapa dikatakan jahat? Sekali lagi saya ulangi, pencobaan itu berpotensi menjatuhkan kita. Menjatuhkan kita. Ada satu contoh sebenarnya yang saya ambil juga di sini adalah yang dialami Yesus sendiri. Iblis mencobai dia. Iblis mencobai dia. Dan Alkitab mencatat dalam Lukas pasal 4 ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Yesus sendiri ketika dicobai oleh iblis, Yesus menang atas cobaan itu, tetapi lihat, iblis masih menunggu waktu yang baik. Saudara, kalau kita coba belajar dari pengalaman Yesus, berarti yang paling berpotensi mencoba kita itu iblis. Yakobus mengatakan keinginan kita,
Tentu keinginan kita yang ditunggangi oleh iblis. Artinya apa saudara kalau kita baca di sini? Kalaupun kita bisa melewati satu cobaan, tidak berarti cobaan sudah selesai. Karena akan ada cobaan berikutnya. Kita bisa atasi, belum tentu itu yang terakhir. Karena pasti ada cobaan berikutnya. Saudara-saudara, pola iblis mencobai itu selalu semakin lama cobaan itu semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Akan disesuaikan dengan kekuatan kita. Nah, kita coba lihat ayat yang lain juga dalam Lukas pasal 17 ayat 1. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Kata pencobaan di sana diterjemahkan dengan kata penyesatan. Itu dari kata yang sama saudara. Jadi cobaan itu tujuannya menyesatkan. Jadi kalau kita sedang dicobai, itu kita ingin disesatkan. Sampai Yesus mengatakan apa? Tetapi celakalah orang yang mengadakannya, orang yang berupaya menyesatkannya. Artinya apa saudara? Lihat. Kalau kita lihat tadi dalam kasus Yesus, dalam yang dialami Yesus, iblis yang mencobai. Tetapi di sini ada orang lain, orang di luar kita yang juga ingin mencobai kita, menyesatkan kita. Tadi saya katakan dalam Yakobus, dari diri kita pun itu mencobai kita, itu keinginan kita. Jadi saudara bisa bayangkan, dari dalam diri kita ada kekuatan yang mencobai kita, itu keinginan kita. Dari luar diri kita ada dua, satu iblis untuk menjatuhkan kita. Ada orang lain ingin menyesatkan kita. Jadi saudara, mau dimanapun kita, pencobaan tetap ada, betul? Karena dia bersumber dari diri kita, karena dia juga bersumber dari iblis, tapi juga dari orang di luar kita, mencobai kita. Saudara-saudara, karena itulah, coba kita perhatikan, seringkali pencobaan itu datang dalam kondisi yang bagaimana? Kapan pencobaan itu datang? Seringkali ketika kita punya pergumulan. Satu contoh adalah di Matius pasal yang keempat, ini peristiwa yang dialami Yesus. Lihat, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Perhatikan ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Apa yang dialami Yesus? Lapar. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Nah, waktu Yesus lapar inilah iblis dekati Yesus. Memberikan sebuah gagasan, memberikan saran, memberikan nasihat dengan mengatakan apa? Buat aja roti, batu ini jadi roti. Buat aja batu jadi roti. Kamu kan sedang lapar. Jadikan aja batu jadi roti. Ini ide yang bagus. Karena apa? Orang lapar perlu roti. Dan iblis datang dengan gagasan. Jadi saudara, banyak orang di hidup ini hanya modal ide saudara. Tapi resiko sama kita. Karena kita yang melakukan. Kalau gagal, saya kan cuma saran. Tapi kalau berhasil, lihat tuh gara-gara saya. Betul nggak? Halo, pernah saudara terjebak dengan itu? Kalau berhasil, nggak ingat dia. Dulu, kalau bukan gara-gara saya, aduh. Tapi sekarang aja kayak gitu. Tapi kalau saran dia kita ikutin gagal. Loh, saya kan cuma saran. Kan kamu kuncinya. Saudara-saudara. Ketika engkau punya masalah, hati-hati. Kalau tadi saya kaitkan saudara, yang datang memberikan gagasan bisa orang lain. Tapi tanpa kita sadar dia menyesatkan kita dengan nasihatnya dia. Betul? Iblis coba seperti kasih ide, tapi akhirnya menyesatkan kita. Semua bermula ketika saudara punya persoalan. Keinginan. Hal yang kedua yang saya ambil contoh di sini adalah pada saat kapan pencobaan itu datang. Lihat. Ini peristiwa yang dialami Yesus dalam kasus di Getsemane, dalam peristiwa di Getsemane. Dikatakan di sana, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya.
ketika engkau merasa sedih, ketika engkau menjadi galau, ketika engkau mulai panik dengan masalah yang kau hadapi, secara khusus hari-hari ini mungkin ketika engkau ketakutan dengan pandemi yang ada, atau mungkin bagi engkau yang terkena virus itu, mulai saudara sedih, mulai saudara ketakutan, mulai saudara merasa, loh Tuhan, gimana ini, bagaimana ini? Kalau saudara yang ikut ibadah doa malam hari Jumat, di mana Allahku, di mana Allahmu? Kenapa begini, kenapa aku begini, kenapa begini? Saat disitulah saudara, pencobaan itu datang. Kita nggak merasa, kenapa aku sedih ya? Makanya kalau orang rasa sedih, tiba-tiba rasanya kosong, apa yang lakukan orang? Biasanya saudara lakukan apa kalau saudara merasa kosong? Ada orang pergi mabok, ada orang pergi ngambil narkoba, ganja, ada orang pergi ke entah kemana-mana, hanya untuk katanya mengisi kekosongan. Apakah memang kekosongan terisi, saudara? Tidak. Saudara hanya diajak melupakan sejenak masalahmu. Tapi begitu engkau kembali ke rumah, masalah masih ada. Sedih. Hatiku sangat sedih. Aku lapar. Aku sakit. Aku punya masalah di bisnis. Aku punya masalah dalam keluarga. Dalam kondisi-kondisi seperti inilah saudara, iblis itu datang mencobai. Kepada Yesus tawarkan ide, jadikan aja batu jadi roti. Ketika engkau barangkali kekurangan makanan, kekurangan uang, tiba-tiba terlintas di pikiranmu, buat aja begini. Maka orang katakan, kenapa engkau merampok? Ya saya nggak punya uang Pak, saya butuh uang. Akhirnya saya merampok, coba lihat. Langsung iblis kata rampok aja, curi aja. Saudara lihat, untuk apa? Menjawab masalah kita. Jadi kalau ditanya, kapan pencobaan itu datang? Ketika engkau punya persoalan. Satu contoh saudara, Salomo pernah mengatakan dalam Amsal, bagi orang yang kenyang, dia akan menginjak-injak madu. Tapi bagi orang yang lapar, yang pahit pun terasa manis. Tahu artinya saudara? Ketika engkau kenyang, orang nawari makanan, engkau nggak tertarik. Karena baru makan lagi kenyang. Tapi kalau saudara sedang lapar, dan nggak punya uang beli makanan, di rumah nggak ada apa-apa, orang tawarin nasi putih aja, saudara katakan luar biasa, terima kasih Tuhan, terima kasih kamu memang dipakai Tuhan. Tapi coba saudara baru makan ditawarin nasi putih, saudara katakan apa? Kamu tuh ngejek saya, kau pikir saya nggak bisa beli nasi kamu kasih cuma nasi putih. Tapi coba lagi lapar saudara, hanya nasi putih, puji Tuhan, haleluya. Apalagi ditambah rendang di atasnya. Gimana saudara? Angat-angat kasih rendang. Nambah. Saudara-saudara, hati-hati. Ketika engkau punya persoalan, hati-hati. Ini berpotensi engkau jatuh ke dalam pencobaan. Karena itu saudara, tidak salah saudara dengar banyak nasihat. Tidak salah saudara pergi minta nasihat kepada banyak orang. Tapi hati-hati. Oleh sebab itu hari ini, dalam kondisi apapun, dalam kesulitan apapun, saya ingin ajak saudara untuk melihat ada 3 hal yang harus kita ingat. Dan harus kita lakukan. Supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yang pertama apa? Berjaga-jaga. Yesus katakan begini. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Jadi ketika hati sedih, Yesus mengatakan tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Kata-kata berjaga-jaga sama dengan waspadalah, hati-hatilah. Saudara, sekali lagi orang yang sedang ada pergumulan, kadang-kadang pikirannya itu gelap. Pikirannya nggak terbuka. Itulah sebabnya kita perlu ngobrol sama orang. Apalagi orang itu nggak punya kepentingan dengan kita. Maka dia akan bisa mengajak kita berpikir terbuka. Kalau dia punya kepentingan, tolong jangan dekati dia saudara. Dia akan gunakan masalahmu untuk kepentingan dia. Hati-hati. Makanya berjaga-jagalah. Waspadalah. Waspadalah.
Tidak peduli masalah apa yang kau hadapi, tapi yang penting waspadalah, tetap mawas diri, tetap berjaga. Jangan mata gelap. Saudara bisa menangkap ini? Mau seperti apapun, kadang-kadang kita langsung panik. Tapi tolong tenang, tetap waspada, tetap berjaga-jaga. Kadang-kadang saudara, ketika kita panik, kita kira obat, ternyata racun. Saudara-saudara, betul? Kenapa? Karena panik. Karena panik. Makanya Yesus katakan, berjaga-jaga ya. Berjaga-jaga. Ketika kita berjaga-jaga, Yesus sudah praktekkan ini. Ketika iblis datang, dia berjaga-jaga. Waktu iblis katakan, kayaknya idenya keren. Jadikan batu jadi roti. Yesus katakan apa? Tidak hanya dengan roti manusia hidup. Tapi dari firman Allah. Artinya apa? Tuhan dengan firman-Nya berkuasa melakukan tanpa harus saya ikut nasihat kamu. Hati-hati saudara. Kadang orang berkata begini, kalau mau tahu nasihat itu baik atau tidak, yang pertama cari tahu dulu siapa yang memberi nasihat. Motifnya apa? Motifnya apa? Siapa yang memberi nasihat? Motif dia apa? Jangan-jangan kelihatannya nasihat bagus, tapi motifnya apa? Iblis berhenti? Tidak. Tidak. Ketika Yesus mampu mawas diri, berjaga-jaga, iblis bawa dia naik ke bait Allah. Iblis kata, coba lompat ke bawah. Kan ada tertulis, malaikat akan menatang engkau. Kenapa? Iblis tahu ada ayat mengatakan malaikat berjaga-jaga atas kita. Lompat aja, malaikat pasti nangkep. Terus katakan, jangan cobai Tuhan. Coba apa untungnya kita lompat hanya supaya dibilang orang keren? Hanya supaya dibilang orang hebat, jago. Lompat dari atas. Konyol saudara. Ada satu kisah, ini saya nggak tahu kisahnya nyata atau enggak, tapi saya tonton aja di YouTube, saudara. Di YouTube, katanya ada seorang pendeta lah, atau anak Tuhan lah yang mulai aktif pelayanan. Nah kan ada ayat Alkitab mengatakan, sekalipun engkau dipatok ular, ular itu tidak akan mematikan engkau. Sekalipun engkau minum racun, racun tidak akan membinasakan engkau. Kan ada ayat dalam Markus, betul? Akhirnya ini orang, saudara, ingin pamer sama orang. Lihat, saya sebagai anak Tuhan dipatok ular nggak apa-apa. Dia ambil ular, dia kasih tangan, dipatok, mati. Bukan ular yang mati, dia yang mati. Saudara mau salahin Tuhan. Itu ayat itu maksudnya adalah ketika engkau pergi sebagai anak Tuhan, ada orang ingin meracun engkau. Racun gak apa-apa. Tapi bukan engkau menantang racun. Kalau ada tiba-tiba engkau gara-gara memberitakan Injil, tiba-tiba ada ular, ini kasus zaman dulu, Paulus kan pernah ngalami. Ada ular matok dia, orang bilang wow akan mati deh, ternyata enggak, ularnya yang mati saudara. Tapi konteksnya apa dulu? Bukan sok jago, bukan seperti saudara mau jual obat. Bawa ular, silakan patok saya. Tuhan katakan, aku enggak ikut-ikutan. Betul saudara? Karena kau lakukan untuk pamer, aku enggak ikut-ikutan. Yang ketiga, apakah iblis berhenti? Makanya tadi dikatakan ayat, iblis mencari waktu yang lain. Yesus dibawa ke sebuah gunung dan dilihat Yerusalem dengan segala keindahannya. Dia katakan apa? Kalau kau sembah aku, ini semua milikmu. Saudara-saudara lihat, iblis ini nggak tahu diri, saudara. Dia nawarin sesuatu yang bukan punyanya. Halo? Hati-hatilah saudara, kadang-kadang orang nawarin saudara yang dia nggak punya. Begitu saudara ikat, loh aku kira dia punya, dia nawarin soalnya. Nah itu iblis. Tapi apa kata Yesus? Aku gak akan nyembah engkau, jangan dibalik, engkau yang menyembah aku. Saudara saya bayangin gini, kalau seandainya saudara dibawa gedung tertinggi di Medan, apa kira-kira? Apa gedung tertinggi di Medan? Katakanlah mungkin JW Marriott ya, saudara naik di roof di atas, kemudian ada orang mengatakan, coba pandang semua ini, semua Medan terlihat, semua ini kukasih sama kamu, tapi kamu sembah aku. Saudara mau nggak? Jamin loh dikasih semua, hanya nyembah dia, mau nggak? Yang benar. Halo? Hanya nyembah loh, semua dikasih sama kamu. Saudara bisa bayangin, berat nggak nolak itu? Nggak, tolong jujur. Jangan katakan, enggak lah.
Saudara kata bilang enggak kan karena tidak mungkin saudara berpikir mana ada orang nawarin begitu ya kan? Oke, kita perkecil. Dia kasih saudara 1 tas duit. 1 tas duit ya hitung-hitung ya 5 miliar lah, nggak banyak. Bagi orang yang punya duit, 5 miliar. Dia suruh saudara melakukan sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Ini untukmu, gimana kira-kira? Dan engkau sedang butuh duit. Halo, gimana? Saudara sedang butuh duit. Akan jatuh tempo besok. Tawaran malam, jam 12. Jam 8 jatuh tempo. Halo, gimana? Masih bisa saudara mempertahankan iman saudara? Masih bisa saudara berjaga-jaga? Masih bisa saudara waspada? Hati-hati. Atau ketika engkau sedang sakit, engkau merasa, aduh kok begini, tiba-tiba ada tawaran. Oh, ada pengobatan alternatif. Yang penting kalau kamu ketemu dia, cukup minum air putih kamu sembuh. Gimana kira-kira? Halo? Hati-hati. Makanya Yesus katakan berjaga-jagalah. Artinya apa? Tetaplah waspada. Tetaplah sadar. Tetaplah pintar. Tetaplah bijak. Amin. Jangan masalah itu begitu menutupi kita. Sehingga pikiran sadar kita nggak jalan. Pikiran cerdas kita nggak berfungsi. Mata gelap. Itulah sebab katakan, sadar, berjaga-jaga, waspada. Waspada. Yang kedua, berdoa. Wah, berdoa semua kita udah tahu. Tapi coba lihat. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lihat persoalan kita di sini. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Rasul Paulus berulang kali mengatakan peperangan kita di hidup ini melawan daging kita, keinginan daging yang begitu kuat. Itu persoalan kita. Kalau daging udah menginginkan sesuatu, saudara, bahaya. Jatuhnya Adam, manusia pertama, dan istrinya Hawa adalah ketika Hawa tidak bisa menguasai daging. Mengapa? Waktu iblis katakan, Hawa, yuk ngobrol yuk. Coba lihat pohon ini. Bagus nggak? Ambil aja. Pertama Hawa masih bisa menahan diri. Dia katakan nggak bisa. Tuhan katakan pohon ini nggak boleh. Yang lain boleh. Ular nggak berhenti di situ. Iblis nggak berhenti. Dia cari cara lain. Kau tahu nggak Hawa? Kenapa Tuhan larang? Sebab kalau kau makan, kau jadi seperti dia. Nah coba lihat rangsangannya gitu. Kamu akan jadi seperti Allah. Hawa seperti Allah. Oh keren. Akhirnya mulai dia lihat. Mata mulai melihat. Hati mulai tergoda. Akhirnya dia lupa. Dan kemudian mengikuti kata hati. Mengikuti kata mata. Diambil tuh pohon. Buah dari pohon. Apa yang terjadi? Jatuh. Saudara, sering kita bermula dari mata. Akhirnya turun ke hati. Halo, ini katanya loh, katanya. Makanya wanita itu kalau ke mall tuh hati-hati. Saudara tahu bedanya pria dan wanita kalau pergi ke mall? Kalau pria itu dari rumah direncanakan, saya ke mall mau beli misalkan kaos kaki. Begitu masuk mall langsung cari di mana jual kaos kaki, tanya kasir, kaos kaki di mana ya? Oh sana, langsung pilih-pilih, ambil, masuk kasir, ke kasir, bayar, pulang. Betul nggak? Tapi coba kalau suruh istri, tolong belikan kaos kaki. Istri nggak langsung ke kaos kaki, kemana dulu dia pergi? Bagian sepatu dulu. Bagian tas, bagian baju. Halo, betul nggak? Ini kata orang sih. Padahal tujuan tadi mau ngapain? Yang anehnya, pulang ke rumah, beli sepatu kaos kaki nggak kebeli. Lupa. Sampai rumah, masuk, aduh lupa. Masih mending saudara begitu, ada katanya begini, ini kata orang loh, ini kata orang, saya nggak ngalami sih, cuma kata orang.
Jadi perempuan itu pergi, tas model baru, apalagi limited edition. Iya. Yang jual katakan, Bu, ini tinggal satu-satunya loh. Cuma ada 10 diproduksi. Oh ya? Aduh, seandainya aku punya ini. Berapa harganya? Nggak mahal kok, Bu, 600 juta aja. Atau 60 juta lah. 600 juta kemahalan bagi kita. 60 juta. Oh ya? 60 juta ya. Pergi, lihat lagi. Aduh. Gimana kira-kira saudara? Udah kena di hati soalnya akhirnya turun kena di mata, kena di hati. Katanya, akhirnya dengan segala cara dibeli itu tas. Setelah dibeli cuma taruh di lemari, nggak pernah dipakai saudara. Yang penting orang tahu dia punya tas, tapi nggak berani pakai. Kenapa? Sayang dipakai. Loh, jadi beli tas untuk apa? Untuk disimpan. Halo, sorry, ibu-ibu berapa banyak tas saudara nggak dipakai? Halo, itu sebenarnya keinginan apa itu? Kebutuhan atau keinginan? Oke, jangan lama-lama saudara bisa marah sama saya. Keinginan daging. Daging ini lemah. Daging ini lemah, dia pengen diikuti. Daging ini manja, saudara. Daging ini manja. Daging ini suka merengek-rengek. Daging. Tapi dalam tubuh kita ada roh yang penurut. Roh yang punya prinsip, tapi seringkali roh yang penurut kepada Tuhan ini kalah oleh daging yang lemah. Karena itu mengatasinya tidak ada cara kecuali berdoa. Untuk mengalahkan daging cuma satu caranya, berdoa. Supaya roh ini dapat dukungan. Berdoa. Artinya berdoa adalah berseru kepada Tuhan, menyerahkan masalah kepada Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan, meminta bantuan Tuhan. Berdoa. Berdoa. Sekali lagi, kalau saudara kayaknya udah mulai agak goyang sedikit, berdoa. Kalau saudara mulai panik, mulai bingung, berdoa. Setelah berjaga, berdoa. Saudara sudah berjaga, tapi masih goyang, berdoa. Jangan katakan, ya namanya juga manusia dalam daging, boleh dong. Iya, sebenarnya itu kan pilihan. Masih boleh juga enggak kan, tapi kenapa harus iya? Berdoa. Berdoa. Amin saudara. Kalau saudara mulai merasa ada tekanan berat di hidup ini, sedih, mau mati rasanya, panik, bingung, lapar, apapun itu. Dan saudara nggak tahu gimana caranya, berdoa. Berdoa. Kenapa berdoa? Dalam berdoa itu kita minta kekuatan dari Tuhan. Dalam berdoa itu kita bergantung kepada Tuhan. Dalam berdoa itu kita melibatkan Tuhan untuk mengambil keputusan dalam hidup kita. Membuat keputusan yang penting, yang tidak akan kita sesali, yang tidak buat kita jatuh ke dalam pencobaan. Berdoa. Dan yang ketiga, menarik, Yesus katakan begini, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, kalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya apa, jadilah kehendakmu. Ada persoalan yang tidak bisa kita hindari, karena Tuhan punya rencana di balik persoalan itu. Dalam hal seperti itu, kita perlu katakan, Tuhan, biar kehendakmu yang terjadi. Amin. Seringkali saudara, kehendak kita begitu kuat. Seringkali saudara, kehendak kita, keinginan kita begitu kuat. Sampai-sampai kita lupa bahwa Tuhan juga punya kehendak. Yesus katakan apa? Kalau boleh berlalu, tolong lalukan Tuhan. Kalaupun tidak, ya sudah, kehendakmu yang terjadi. Artinya apa? Dalam doa kita tadi, kita memohon. Kalau boleh cawan ini lalu Tuhan. Tapi kalau tidak, biar kehendakmu yang terjadi. Artinya apa? Perlu juga kita menyerah kepada Tuhan. Biar Tuhan lakukan yang terbaik bagi saya. Karena di balik semuanya ini, saya percaya Tuhan punya kehendak. Tuhan punya keinginan. Tuhan punya rencana baik bagi saya. Kehendakmu yang jadi. Amin saudara. Dalam segala peristiwa, dalam segala perkara, apapun yang terjadi, saudara berani mengatakan apa?
biar kehendak-Mu lah yang terjadi ya Tuhan bagi hidupku. Bukan kehendakku, bukan keinginanku. Begitu kita akan kehendak-Mu terjadi, maka kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kita nggak terjebak kepada keinginan kita yang jahat. Kita nggak terjebak pada pengaruh orang yang jahat pada kita. Kita nggak terjebak pada saran iblis yang jahat kepada kita. Kenapa kita menyerah kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu, kita punya kemampuan untuk tidak jatuh dalam pencobaan. Asal kita mau berjaga, asal kita mau berdoa, asal kita berani berkata pada Tuhan, kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendak aku. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita dalam masalah-masalah sesulit apapun. Tetap percaya, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan memberkati kita.